Bayangkan, kamu cuma seorang pembantu di negeri orang, hidup serba susah dan ingin pulang. Tapi tiba-tiba, majikanmu yang kaya raya melamarmu dengan mahar 10 miliar. Kamu kira ini awal kisah indah? Tunggu dulu, karena malam pertama, ia minta sesuatu yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah nyata yang budiman. Selamat datang kembali di channel penuh rasa, air mata, dan kenyataan yang sering lebih gila dari fiksi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami tumbuh menjadi channel yang terus menyuarakan kisah-kisah emosional dari seluruh penjuru dunia. Komen juga ya. Kota asal kalian dari mana? Admin absen dulu nih. Jakarta hadir. Surabaya mana suaranya? Malaysia, Brunei, Singapura ikut merapat ya. Namaku Sari, usiaku 26 tahun, dan aku berasal dari sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Hidupku sejak kecil tidak pernah mudah. Ayahku seorang petani sawah yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan ibuku hanya buruh cuci panggilan yang sering sakit-sakitan. Kami hidup pas-pasan, bahkan untuk makan 3 kali sehari pun terkadang harus berhutang pada warung tetangga. Lulus SMA, aku sempat bekerja sebagai pelayan warung makan di kota, tapi gajinya tidak cukup untuk membantu orang tuaku yang sedang terjerat utang rentenir. Aku pernah bermimpi kuliah, punya pekerjaan kantoran, dan mengenakan baju rapi sambil menenteng map coklat. Tapi kenyataan menamparku, mimpi hanyalah mimpi kalau tak disertai uang. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan air mata, aku memilih menjadi tenaga kerja wanita, TKW, dan merantau ke Arab Saudi lewat sebuah agen penyalur tenaga kerja. Awalnya aku takut. Banyak cerita tentang TKW yang diperlakukan semena-mena, disiksa, bahkan tak digaji. Tapi aku tetap pergi, karena tak punya pilihan lain. Majikanku bernama Sheikh Abdul Rahman Al-Farouk, pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Dia tinggal di rumah besar mirip istana, dengan lantai marmer, pilar emas, dan halaman luas seperti lapangan bola. Ia bukan orang biasa. Sheikh Abdul adalah pengusaha hotel bintang 5, pemilik beberapa properti di Riyadh dan Dubai. Tapi walau kaya raya, dia jarang berbicara dan terkesan dingin. Hanya sesekali menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan, antara kagum atau kasihan. Aku bekerja dengan jujur. Setiap pagi menyapu halaman depan, membersihkan 12 kamar, mencuci baju, dan memasak makanan khas Arab untuk keluarganya. Aku tak pernah membantah, tak pernah mengeluh. Bahkan saat sakit pun aku tetap bekerja, karena aku takut dipulangkan dan kehilangan kesempatan mengubah nasib keluargaku di kampung. 3 tahun sudah berlalu. Aku mulai terbiasa dengan ritme hidup di rumah majikan. Bahkan terkadang, Sheikh memintaku menemaninya membaca koran atau membawakan teh di ruang kerjanya. Aku pikir itu hal biasa, hingga suatu sore yang mengubah hidupku selamanya. Hari itu panas terik. Aku sedang menyapu halaman marmer depan rumah. Sheikh Abdul tiba-tiba keluar, mengenakan gamis putih panjang dan sorban hitam keemasan. Biasanya ia hanya lewat begitu saja. Tapi kali ini, ia berdiri lama memperhatikanku. Sari? Suaranya dalam dan tegas. Iya, Tuan, jawabku gugup. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Hampir 3 tahun, Tuan. Dan kamu betah? Alhamdulillah, Tuan. Keluarga Anda sangat baik. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku dalam. Ada jeda panjang yang membuat jantungku berdegup keras. Lalu, ia mengucapkan sesuatu yang membuat sapuku jatuh dari tangan. Aku ingin kamu menjadi istriku. Akan kuberi mahar 10 miliar rupiah. Aku terdiam. Aku pikir aku salah dengar. Tapi tidak. Dia mengulangnya lagi, bahkan menambahkan bahwa uang itu akan langsung ditransfer ke rekening atas namaku, sebagai tanda keseriusan. Ini bukan candaan. Aku serius. Kamu perempuan yang setia, jujur, dan bersih. Aku tak butuh gadis bangsawan. Aku hanya ingin perempuan yang sederhana tapi tulus seperti kamu. Air mataku hampir tumpah. Bukan karena terharu, tapi karena bingung. Aku tak pernah bermimpi menikah dengan pria Arab. Apalagi pria setengah baya yang usianya 2 kali lipat dariku. Tapi kata-kata itu, mahar 10 miliar, berputar di kepalaku seperti gema. Bayangkan dengan uang itu, aku bisa melunasi semua utang orang tuaku.
membelikan mereka rumah, membuka warung, bahkan menyekolahkan adikku hingga ke perguruan tinggi. Semua mimpi yang semula hanya angan-angan kini seperti dalam genggaman. Namun, di sisi lain, aku merasa seperti dijual. Apa harga diriku memang hanya seharga uang? Tapi, bukankah pernikahan adalah tentang saling menerima? Bukankah Sheikh tak pernah menyakitiku selama ini? Aku menghabiskan malam itu dalam diam, menatap langit kamar yang tinggi dan lampu kristal yang bergoyang pelan. Hatiku berperang. Tapi saat aku mengingat wajah ibuku yang mulai keriput, dan adikku yang ingin kuliah kedokteran, hatiku luluh. Keesokan harinya, aku menemui Sheikh di ruang kerjanya. Dengan tangan gemetar, aku menatap matanya. Jika Anda sungguh-sungguh saya bersedia, Tuan. Tak ada senyum lebar darinya. Hanya anggukan pelan dan sebuah kalimat pendek. Kalau begitu, siapkan hatimu. Karena malam pertama kita tidak akan seperti malam biasa. Setelah aku mengangguk dan menerima lamaran Sheikh Abdul Rahman, suasana rumah besar itu perlahan berubah. Bukan menjadi ramai atau penuh pesta, tapi justru lebih sunyi. Seolah semua orang sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, 2 hari setelah aku menerima lamaran, seorang wanita berjilbab elegan datang ke rumah. Namanya Madam Zuleikha, notaris keluarga bangsawan Arab. Ia datang membawa map tebal berisi dokumen nikah dan lembar kontrak mahar. Tangannya rapi, wangi parfumnya harum mawar hitam. Saat kami duduk berdua di ruang tamu berlapis karpet Persia, ia menjelaskan satu persatu dengan suara yang sangat lembut tapi tegas. Mahar yang dijanjikan adalah setara dengan 10 miliar rupiah, atau sekitar 2,5 juta rial. Akan ditransfer langsung ke rekening Anda di Bank Riyadh. Setelah ijab kabul sah di depan wali dan 2 saksi, katanya sambil tersenyum. Tanganku gemetar saat menandatangani berkas itu. Rasanya seperti mimpi. Tanganku yang selama ini hanya terbiasa memeras kain pel dan mencuci piring kini menulis tanda tangan di atas lembaran hukum yang bernilai miliaran. Tapi sebelum semuanya sah, Madam Zuleikha menatapku lebih dalam. Tapi ada satu hal penting, permintaan khusus dari Sheikh. Bukan syarat sah pernikahan secara hukum, tapi lebih kepada komitmen pribadi. Kau tidak boleh menolaknya nanti. Aku mengerutkan dahi. Permintaan seperti apa? Ia tidak menjawab. Ia hanya berkata, Tuan Sheikh akan menyampaikannya sendiri. Malam pertama setelah akad nikah selesai. Aku tak tahu kenapa dadaku terasa sesak. Ada rasa aneh yang merayap di balik rasa senang dan syukurku. Apa permintaan itu? Kenapa harus disampaikan nanti? Apakah itu semacam ujian? Atau justru perangkap? Hari akad pun tiba. Semua terasa begitu cepat. Tak ada pesta mewah seperti yang biasa ditonton di film-film. Hanya aku, Sheikh, 2 saksi, dan seorang wali nikah yang merupakan kerabat jauh dari keluarga tuan rumah. Ijab kabul dilakukan dalam suasana tenang, hanya suara angin padang pasir yang melintas di luar jendela. Saya terima nikahnya Sari binti Sutaryo dengan mahar yang tersebut tunai, ucap Sheikh dengan suara mantap. Dan saat itu juga aku sah menjadi istrinya. Setelah semua prosesi selesai, aku dipersilakan ke kamar utama yang dulunya hanya boleh aku bersihkan tanpa menyentuh apapun. Kini, kamar itu menjadi kamarku juga. Kamar seluas 2 ruang kelas sekolahku di kampung. Dinding berwarna emas, ranjang berkelambu, meja rias dengan cermin tinggi, dan lemari pakaian penuh gaun yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku mengenakan gaun putih yang telah disiapkan oleh pelayan wanita keluarga Sheikh. Jantungku berdetak cepat. Aku berdiri di depan cermin, memandangi wajahku yang dirias tipis, rambutku yang disanggul rapi, dan tubuhku yang dibalut sutra putih lembut. Tapi di balik semua keindahan itu, aku merasa cemas. Karena malam ini, aku akan tahu permintaan apa yang selama ini disembunyikan Sheikh. Sekitar pukul 10 malam, suara pintu terbuka perlahan. Sheikh masuk mengenakan gamis putih bersih, dengan sorban warna perak yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menatapku dengan dalam. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit malam Riyadh yang cerah. Kemudian, tanpa menatap langsung padaku, ia berkata pelan, Sari, aku tahu kamu menerima pernikahan ini karena alasan besar. Uang. Aku tertunduk. Tidak ingin membantah, tapi juga tidak ingin disalahpahami. Aku tidak menilaimu.
Justru aku menghargai kejujuranmu dan keberanianmu. Tapi malam ini, aku ingin mengujimu bukan tubuhmu, tapi keberanian dan jiwamu. Aku perlahan mendekat, menatap matanya yang serius. Apa maksud Tuan? Tanyaku pelan. Sheikh berdiri. Ia mengambil sebuah map dari laci. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas dengan tulisan Arab yang rapat. Ia menyerahkannya padaku. Ini adalah surat wasiat terakhir dari ayahku. Wasiat ini belum pernah dibacakan. Malam ini, keluarga besar kami dari 7 negara akan menonton live streaming dari istana ini, dan aku ingin kamu yang membacakannya. Dalam bahasa Arab. Mulutku terbuka. Jantungku seolah berhenti berdetak. Tapi saya tidak bisa bahasa Arab, Tuan. Sheikh tersenyum samar. Ia menatapku seolah sudah tahu aku akan berkata begitu. 3 tahun ini, aku tak hanya mempercayakan pekerjaan rumah padamu. Tapi setiap kali aku menyuruhmu menata buku, menyajikan teh, membersihkan ruang belajar, aku sengaja membiarkanmu membaca potongan kalimat Arab. Kau bahkan pernah mengucapkannya dengan lancar tanpa sadar. Aku tercekat. Aku memang sering melihat kalimat-kalimat indah di dinding, di buku, dan di catatan harian tuan rumah. Kadang ku baca dengan suara lirih, karena terdengar seperti puisi. Tapi aku tak pernah tahu kalau itu bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku ingin tahu, apakah kamu selama ini membaca dengan hati atau hanya lewat mata? Jika kamu bisa membacakannya malam ini, maka kamu bukan hanya istriku secara hukum, tapi juga secara ruh. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa dipermainkan. Karena bukankah malam pertama seharusnya malam penuh kehangatan dan cinta, bukan ujian mental? Tapi di sisi lain, aku merasa ini bukan jebakan. Ini seperti sebuah penegasan, apa aku benar-benar pantas menyandang gelar istri seorang sheikh? Malam itu, aku hanya bisa menatap surat wasiat itu dengan tangan gemetar. Mulutku kering. Tapi dalam hati aku berjanji, aku akan mencoba. Malam terasa sangat panjang. Waktu berjalan lambat. Seperti menunggu eksekusi di panggung yang dibangun khusus hanya untukku. Seharusnya ini adalah malam pengantin. Malam yang dihiasi pelukan, kehangatan, atau mungkin tangis bahagia. Tapi nyatanya, aku duduk di depan meja rias, mengenakan gaun tidur satin putih yang entah mengapa kini terasa seperti seragam ujian. Di tanganku, lembaran surat wasiat itu masih tergenggam. Tinta hitam di atas kertas krem terlihat seperti aliran sungai yang misterius. Tak ku mengerti maknanya secara penuh, tapi entah kenapa hatiku tahu ini penting. Di sudut kanan atas kertas, tercetak segel merah tua berbentuk kaligrafi Allah. Tanda kehormatan. Tanda bahwa ini bukan sekadar tulisan. Sheikh duduk di kursi panjang dekat jendela, memandangi bulan yang menggantung bulat di langit riyad. Ia tampak tenang, berbeda dengan hatiku yang terasa seolah dihantam gelombang dari segala arah. Kita akan mulai dalam 10 menit. Katanya tanpa menoleh. Tamu-tamu virtual sudah bergabung. Paman-pamanku dari Oman, sepupu dari Qatar, bahkan cucu-cucu mendiang ayahku di London ikut menyimak. Malam ini, mereka ingin tahu, siapa sebenarnya perempuan yang kupilih menjadi istriku. Perutku mulas. Telapak tanganku dingin. Kupandangi cermin di depanku. Siapa aku? Sari? TKW? Istri Sheikh? Apa benar aku siap? Aku menatap kertas itu lagi. Perlahan, kata demi kata yang sebelumnya tampak asing mulai membentuk suara di kepalaku. Aku teringat saat menyapu ruang belajar, melihat catatan kecil di balik rak buku. Saat menyajikan teh, ia sering menyuruhku membaca 1-2 kalimat yang ditempel di nampan. Saat itu aku mengira itu permainan, ternyata ia sedang melatihku. Sheikh menghampiri meja kerja kecil yang disiapkan untuk live streaming. Sebuah kamera menghadap kursi yang kini kosong. Mikrofon kecil sudah terpasang. Aku disuruh duduk. Tiba-tiba, seorang pelayan wanita masuk dan menyematkan earpiece kecil di telingaku. Jika kamu kesulitan, Tuan akan membisikkan bantuan lewat alat ini, katanya pelan. Aku menarik napas panjang. Sheikh berdiri di belakang kamera. Ia menatapku, tak seperti seorang suami menatap istri barunya, tapi seperti seorang guru pada murid yang akan ujian akhir. Bismillah, kita mulai. Lampu kamera menyala merah. Aku membuka lembar pertama.
Kutatap deretan kalimat Arab di halaman awal. Tangan kiriku gemetar, tapi tangan kananku memegang kertas erat, berusaha menjaga suara tetap stabil. Mikrofon merekam, ribuan pasang mata dari berbagai negara menatapku. Perempuan desa dari Indonesia yang kini duduk di singgasana digital penuh tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai. Suara itu keluar lebih lembut dari yang kukira. Aku mengeja dengan hati-hati, menarik jeda sesuai harakat yang kupelajari tanpa sadar selama bertahun-tahun. Satu kalimat, dua kalimat, aku bisa. Kata-katanya tentang wasiat seorang ayah yang meminta anak-anaknya bersatu, tidak saling berebut warisan, dan menjaga nama keluarga agar tetap mulia. Di pertengahan surat, aku salah menyebut satu kata. Tiba-tiba panik menyergap, tubuhku kaku. Tapi di telingaku, suara Sheikh terdengar lembut. Tenang, Sari, ulangi saja. Tidak apa. Aku ulangi. Perlahan. Dan saat kalimat itu selesai, aku merasakan getaran aneh di dada. Bukan takut, tapi seperti bangga. Aku tak percaya. Aku bisa membacakan surat itu. Sampai selesai. Tanpa menangis. Tanpa tumbang. Lalu aku mengangkat wajahku. Sheikh menatapku. Kamera dimatikan. Ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan dari speaker kecil di samping meja. Bukan tepuk tangan ramai, tapi tepuk tangan terhormat, terhanyut. Seolah mereka menyaksikan bukan sekadar pembacaan surat, tapi juga lahirnya sesuatu yang baru. Beberapa menit kemudian, Sheikh menghampiriku. Ia duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. Sari, malam ini, aku tidak akan menyentuhmu seperti pria pada umumnya menyentuh istrinya di malam pertama. Karena aku tahu, hatimu sudah cukup lelah. Aku menatapnya, mata berkaca-kaca. Lalu, kenapa Tuan memilih cara ini? Karena aku ingin tahu, apakah kau benar-benar menyimpan ketulusan, atau hanya menerima lamaran demi uang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, dan malam ini, kamu membuktikan bahwa kamu bukan sekadar istri karena kontrak, tapi karena ruh yang utuh. Kamu menerima ujian ini, walau kamu tidak tahu apa yang menantimu. Dan itulah keberanian. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ini bukan air mata takut, bukan air mata luka, ini air mata yang muncul saat kita disadarkan. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Malam itu, tidak ada pelukan, tidak ada ranjang yang berderit, tidak ada pelampiasan hasrat. Yang ada hanyalah dua manusia, duduk berdampingan dalam hening, saling menatap dan merasa cukup. Sheikh menggenggam tanganku hingga aku tertidur. Ia tak berkata banyak. Tapi malam itu, aku merasa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar dihormati. Bukan karena tubuhku. Bukan karena statusku. Tapi karena siapa aku. Malam itu berlalu tanpa ada satupun sentuhan duniawi antara kami. Tapi justru dari situlah, aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kutemukan selama hidupku. Rasa dihargai sebagai manusia. Pagi harinya, cahaya matahari Riyadh masuk melalui jendela kaca besar kamar utama. Lembut, hangat, menenangkan. Aku terbangun bukan karena suara alarm atau teriakan majikan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi karena aroma kopi Arab yang wangi, disajikan di atas nampan perak, lengkap dengan kurma dan sepotong kue kecil bertuliskan huruf Arab, Barakallahu laka. Di kursi dekat balkon, duduk Sheikh Abdul Rahman. Ia tak lagi memakai gamis, tapi setelan santai berwarna krem. Ia memandangi burung-burung kecil yang terbang di taman belakang. Tatapannya damai. Seolah ia baru saja menyelesaikan perang besar dalam hatinya sendiri. Kau tidur nyenyak? Tanyanya pelan. Alhamdulillah, Tuan, jawabku lirih. Ia tersenyum. Kau tak perlu lagi memanggilku Tuan, Sari. Aku suamimu sekarang. Panggil aku Abdul, atau apapun yang nyaman bagimu. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku, masih bergemuruh banyak tanya. Aku ingin bertanya. Tentu, jawabnya sambil menyeruput kopi. Kenapa Tuan? Maksudku, kenapa engkau tidak menyentuhku malam itu? Sheikh menghela napas pelan. Ia menoleh ke arahku, lalu bicara perlahan-lahan, seolah ingin memastikan setiap kata tertanam utuh dalam kepalaku. Karena aku ingin kau tahu, bahwa tidak semua pria memandang wanita hanya sebagai tubuh. Tapi aku ini, istrimu.
Bukankah sudah halal? Ya. Tapi kehalalan bukan berarti harus terburu-buru. Cinta butuh ruang untuk tumbuh. Sari. Kata-katanya seperti angin gurun yang pelan tapi menyusup ke dada. Tak pernah sebelumnya ada pria yang bicara seperti itu padaku. Selama hidup, aku selalu melihat cinta sebagai pengorbanan. Sebagai pengabdian. Sebagai tempat untuk bertahan. Tapi kini aku belajar, cinta juga bisa jadi tempat untuk dihormati. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana rumah berubah total. Aku tak lagi bekerja sebagai pembantu. Semua tugas rumah diambil alih oleh para pelayan lainnya. Aku diberi ruang untuk belajar, membaca, menulis, bahkan mengikuti kursus bahasa Arab dan Inggris yang difasilitasi langsung oleh Sheikh. Awalnya aku canggung. Duduk di meja makan berlapis emas bersama pria yang dulu hanya kuperhatikan dari balik pintu. Tapi perlahan, aku mulai menikmati percakapan kami. Ia sering mengajakku berbicara tentang dunia, tentang bisnis, tentang mimpi-mimpinya waktu muda. Tapi tetap di antara semua kebaikan itu, ada satu pertanyaan besar yang terus mengganjal di dalam hatiku. Kenapa aku? Suatu malam, kami duduk di taman belakang. Udara sejuk. Langit riat bertabur bintang. Ia memandangi langit dengan tatapan sendu, lalu berkata, "Kau tahu, Sari, setelah ibuku meninggal, ayahku jatuh sakit. Ia merasa tak ada lagi cinta di rumah kami. Saudara-saudaraku sibuk berebut warisan. Keponakanku gila harta. Tapi kau menyapu rumah ini dengan sabar. Membuat teh dengan penuh cinta. Membersihkan ruang baca ayahku setiap hari tanpa tahu bahwa beliau selalu memperhatikanmu dari balik jendela." Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Sebelum ayahku meninggal, ia berkata, "Anakku, kalau kau ingin rumahmu kembali hangat, carilah perempuan yang tidak menyentuh emas, tapi hatinya seperti emas." Aku menutup mulut dengan tangan. Tidak percaya bahwa aku, hanya gadis pembantu dari kampung, ternyata jadi harapan terakhir seseorang yang bahkan tak pernah bicara padaku. Ayahku tak sempat mengenalmu lebih dekat. Tapi ia meninggalkan surat wasiat itu, dan menitipkanmu padaku. Maka malam pertama itu, aku tak ingin sekadar mengambilmu sebagai istri. Aku ingin mengenal jiwamu lebih dalam. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena selama ini, aku merasa hanya jadi pelengkap hidup orang lain. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku jadi pusat dari sebuah takdir besar. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pernikahan kami mulai menyebar di kalangan keluarga bangsawan. Tidak semua senang. Beberapa mencibir. Beberapa bahkan terang-terangan menyindirku sebagai pembantu yang menyusup lewat nikah. Tapi Sheikh berdiri di depanku, membelaku tanpa ragu. Saat acara keluarga digelar di istana sepupunya, ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Jangan menilai seseorang dari asalnya. Jangan ukur cinta dari nasab dan gelar. Ukurlah dari keikhlasan. Sari mungkin bukan darah biru, tapi hatinya lebih bersih dari siapapun yang pernah kukenal." Ruangan hening. Tak ada yang berani membantah. Dan di saat itulah aku sadar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa kamu sebelumnya, tapi tentang siapa yang berdiri bersamamu saat semua orang merendahkanmu. Namun bukan berarti semuanya indah. Ada malam-malam di mana aku menangis sendirian. Merindukan keluargaku di kampung. Merasa asing di negeri yang tak semua orang bisa menerimaku. Tapi Sheikh selalu ada. Ia memberiku satu ruang kecil untuk menanam bunga. Katanya, "Kalau hatimu gundah, tanamlah satu benih. Lihat ia tumbuh, dan kau akan sadar bahwa waktu menyembuhkan segalanya." Aku menanam melati. Karena wangi bunga itu, mengingatkanku pada pelukan ibu di malam Idul Fitri. Dan setiap kali melati itu mekar, aku tahu aku sedang mekar juga. Perlahan, tapi pasti. Hari-hari berlalu bagai mimpi panjang yang terasa nyata. Aku, yang dulunya hanya tahu bau pel dan sabun lantai, kini bisa duduk sejajar di meja makan bersama tamu-tamu penting dari berbagai negara. Dari pembantu rumah tangga menjadi istri seorang sheikh, bahkan aku sendiri pun masih sulit percaya. Namun, seindah-indahnya kisah yang terlihat di luar, tak selalu semua terasa ringan di dalam hati. Salah satu momen paling sulit adalah ketika aku diminta menghubungi keluargaku di kampung, untuk memberitahu bahwa aku kini sudah menikah dengan seorang pria Arab yang memberiku mahar 10 miliar. Aku sempat ragu. Bagaimana mereka akan bereaksi?
Apakah mereka akan bangga? Atau justru curiga? Tapi akhirnya, dengan suara bergetar, aku menelepon ibu di kampung. Bu. Sari. Ya Allah, anakku. Kau sehat? Kau di mana sekarang? Aku baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, Sari sudah menikah. Menikah? Dengan siapa? Di mana? Kok nggak bilang-bilang? Aku menarik napas panjang. Lalu pelan-pelan menceritakan segalanya. Tentang majikanku, tentang lamaran tak terduga itu, tentang mahar yang tak masuk akal, dan tentang bagaimana ia memperlakukanku layaknya manusia, bukan barang. Suara ibu di seberang sana mulai terseduh. Nah, ibu tidak butuh kau menikah dengan orang kaya. Ibu cuma mau kau bahagia. Dan itulah kalimat yang menamparku dari dalam. Selama ini, aku pikir uang bisa menebus semuanya. Aku pikir, dengan mahar 10 miliar, aku bisa mengganti rasa bersalah karena meninggalkan mereka di kampung. Tapi, ternyata yang diinginkan ibu hanya satu. Aku bahagia. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Saat sedang membersihkan rak buku di ruang kerja Sheikh, kebiasaan lama yang kadang kulakukan saat rindu masa-masa jadi asisten rumah tangga, aku melihat sebuah kotak kayu kecil berukir. Aku membukanya pelan. Di dalamnya, ada setumpuk surat dan satu bundel dokumen berbahasa Indonesia. Hatiku berdegup kencang. Surat itu ditulis dengan rapi oleh tangan seorang pria Arab, namun memakai bahasa Indonesia yang cukup lancar. Ada judul di atasnya. Untuk Sari, jika kau membaca ini. Tanganku gemetar saat membaca kalimat demi kalimat. Aku tahu kau akan menemukan ini. Dan saat kau membacanya, mungkin aku sedang di suatu tempat yang tak lagi bisa menjelaskan secara langsung. Maka biarkan surat ini yang berbicara untukku. Sari, aku tahu siapa dirimu sejak pertama kali kau datang. Aku tahu kau bukan gadis biasa. Karena saat semua pelayan hanya datang demi uang, kau datang membawa harapan. Dan harapan itulah yang membuatmu istimewa. Tapi yang lebih penting, aku tidak benar-benar menawarkan 10 miliar sebagai mahar karena kekayaanku. Uang itu adalah warisan dari ayahku. Ia meninggalkan pesan, berikan uang ini kepada perempuan yang paling mampu menghargai hidup, bukan yang tergila-gila pada kekayaan. Maka itu, aku hanya punya satu tugas, menguji siapa yang pantas. Dan Sari, itu adalah kamu. Aku menjatuhkan surat itu. Lututku lemas. Di balik semua kemewahan, ternyata ada ujian besar yang tak pernah kukira. Mahar 10 miliar itu bukan sekadar mahar, tapi simbol dari kepercayaan keluarga bangsawan terhadap seorang gadis desa. Tapi surat itu belum selesai. Malam pertama kita bukan ujian bagimu saja, tapi juga bagiku. Karena aku ingin tahu, apakah aku sanggup menahan ego sebagai lelaki, dan membiarkan cinta tumbuh perlahan, tanpa memaksakan nafsu. Dan kamu, tidak hanya berhasil membacakan surat wasiat ayahku, tapi juga membuka mataku bahwa cinta sejati adalah tentang mengenal hati, bukan tubuh. Aku menutup mataku. Air mata mengalir deras. Bukan karena terharu saja, tapi karena aku merasa dibebaskan. Selama ini, aku pikir aku menerima pernikahan ini karena uang. Tapi ternyata, aku telah menemukan cinta yang utuh. Cinta yang tidak datang karena wajah, tubuh, atau harta, tapi karena keteguhan jiwa. Hari itu juga, aku menemui Sheikh di ruang bacanya. Aku membawa surat itu, memeluknya erat tanpa kata. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membalas pelukan itu dengan kekuatan yang menenangkan. Aku sudah tahu kau akan menemukannya, bisiknya. Dan kau, tetap memilih bertahan setelah tahu semuanya. Karena aku bukan hanya mencintaimu, Abdul, aku mencintai cara kau mencintaiku. 3 bulan setelah itu, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyambung kembali yang sempat patah. Sheikh membangun rumah untuk orang tuaku, memberikan beasiswa untuk adikku, dan menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk membangun masjid dan sekolah di desa kami. Orang-orang kampung sempat tak percaya. Sari? Yang dulu kerja jadi TKW itu? Iya, katanya dinikahi orang Arab, tapi bukan sembarang Arab. Tapi aku tak peduli dengan omongan itu. Yang kupedulikan hanya satu. Aku kembali,
bukan sebagai gadis miskin yang pergi dalam diam, tapi sebagai perempuan yang kembali membawa harga diri. Kini, setiap pagi di rumah kecil kami di pinggiran Bandung, aku dan Sheikh duduk bersama di beranda, menyeruput kopi, menatap kabut tipis di antara pohon-pohon, dan saling tersenyum, karena kami tahu. Cinta sejati tak diukur dari mahar, tapi dari keikhlasan menjalani takdir. Dan malam pertama kami, yang awalnya kutakuti, ternyata menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh makna. Kalau kamu ada di posisi Sari, apa kamu akan menerima lamaran dengan mahar 10 miliar itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang masih percaya bahwa cinta sejati itu langka, ingatlah, kadang ia datang dalam bentuk ujian, bukan bunga.